Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Agus Purwanto dan hari ini ketemu di Visual Effect. Kita akan coba menggunakan teknik masking untuk keperluan cropping. Seperti apa? Langsung saja kita lihat. Oke, langsung saja kita ketemu dengan software andalan kita untuk Visual Effect hari ini. Kita akan menggunakan After Effects. Oke, kita akan import sebuah file. Di sini ada namanya await.png. Mohon dapat dimaklumi, ini filenya agak kayak gini. Saya akan coba bikin komposisi baru, new composition, dan saya biarin standar aja. Saya hanya untuk mempraktekkan bagaimana konsepnya saja. So, saya akan ambil await.png ini ke komposisinya sini. Please, mohon pengertiannya dan anggap gunakan sedikit imajinasi kalau ini sebuah pohon ya. Oke, untuk masking ya, seperti biasa kita akan menggunakan alat namanya pen tool. Pen di sini, dan perhatikan untuk membuat sebuah mesh kita harus mengaktifkan objeknya. Jika tidak mengaktifkan objek, maka kita akan bikin yang namanya shape. Seperti ini. Maka saya akan aktifkan kembali objeknya. Saya undo. Dan saya akan mulai bikin dengan 4 titik seperti ini. Sederhana saja. Dan dari 4 titik ini kemudian saya akan coba pelajari cara penggunaannya. Bisa diperhatikan, ini adalah titik-titik dimana kita bisa geser. Kemudian bisa dicek di sebelah sini. Saya akan buka segitiganya. Di sana ada mesh, dan di sana ada mesh 1. Ada properti dari mesh tersebut, dan kita akan coba mainkan padnya, dan kita akan berikan semacam efek pohon ini tumbuh gitu ya. Nah, kita mulai dengan cara dari frame 0, detik 0, detik 0. Kemudian saya akan mulai dengan mesh pad. Saya aktifkan stopwatch di mesh pad. Saya geser playhead ke detik 1. Saya naikkan ke atas. Perhatikan ketika saya naikkan ke atas, semua titik ikut ya. So, hati-hati, klik keluar dulu. Baru Anda klik titik ini satu persatu. Nih. Saya naikkan ke atas sampai titik percabangan pohonnya. Mungkin sekitar sini mungkin. Kemudian saya geser ke detik 2 dan saya naikkan yang sebelahnya mungkin saya nggak kelihatin gini, cukup seperti ini aja. Dan detik 3 saya ungkapkan semua pohonnya. Saya akan rewind dan saya akan play. Ya, konsep dari masking kita bisa manfaatkan seperti ini. Jadi dari menyeleksi dan kemudian seleksi itu bisa kita mainkan animasinya. Text revealing. Saya akan importkan sebuah file. Ini ada mbaknya .move. Saya akan import. Perkenalkan, di sini adalah Mbak Esti. Saya akan bikin Mbak Esti ini. Saya akan bikin dia sebagai komposisi aja langsung. Saya akan drag Mbak Esti ini di icon sebelah sini. Sebelah kirinya 8 bpc. Maka kita akan buat komposisi baru dengan ukuran frame rate dan durasi itu mirip dengan videonya. Di sini saya akan potong Mbak Esti, durasinya di sebelah sini, detik 4. Untuk motongnya, saya akan gunakan tombol ALT dan open bracket. Open bracket ada di sebelah kanannya huruf P. Kemudian saya akan tekan open bracketnya. Saya akan geser playheadnya ke detik 0 dan saya akan tekan open bracket tanpa ALT. Jadi open bracket saja. Setelah itu saya akan drag titik yang di sebelah kiri, sebelah kanan ini, book area bar sebelah kanan. Saya drag sampai akhir. Kemudian saya akan klik kanan di area sini dan saya akan pilih namanya trim com to book area. Di sini mau ngapain? Saya membuat sebuah tulisan muncul dari belakangnya dia sini, sebelah kanannya sini. Sebuah tulisan di sini. Saya kurang tahu tulisan apa yang seharusnya saya tuliskan. Saya akan ngomongin masalah keselamatan berkendara karena kebetulan ini video ini ngomongin tentang keselamatan berkendara. So, jika kita membuat tulisan, maka tentu saja kita harus membuat sebuah seleksi di sini ya, biar tulisannya nanti kelihatan melewati dari mbaknya ini. Caranya, saya akan bikin tulisannya dulu. Saya akan tuliskan di sini, cap saja, keselamatan berkendara. Berkendara. Saya akan enter. Tulisan akan saya bikin warna putih saja. Dan stroke, caps lock-nya lah. Saya aktifin caps lock-nya.
Kemudian saya bikin stroke-nya warna hitam. Kurang lebih seperti ini. Saya bikin tulisannya keluar dari belakangnya Mbak Esti seperti di sini. Nah, untuk membuatnya maka tulisan ini saya akan bikinkan area cropping ya. So, saya akan aktifkan keselamatan berkendaranya, tulisan. Kemudian saya akan bikin mesh-nya di sini. Untuk bagian sini saya bikin agak menyusuri kepalanya Mbak Esti. Kemudian ke bahu, ke lengan sini hingga di area samping dari layar sini. Kemudian saya sampai ketemu titik semula. Di bagian teksnya kita akan coba bikin animasinya untuk masuk. So, untuk main animation saya akan coba buka di sini ada animate dan saya akan bermain position. Nah, di bagian position inilah kita akan coba bermain animasi dari tulisannya ini. Nah, position di sini sumbu X dan sumbu Y ya. Saya akan atur sumbu X-nya ke arah sana. Jika Anda lihat, perhatikan, kita bisa melihat posisinya seperti ini ya. Nah, posisinya Mbak Esti akan tulisannya keluar dari belakangnya Mbak Esti. Nah, saya akan coba dari off screen seperti ini. Saya mainkan di position. Saya klik stopwatch detik 0 dan keluar detik berapa? Saya anggap detik 2. Saya akan geser posisinya ini ke sebelah kiri, dikeluarin seperti ini. Saya geser lagi seperti ini. Sehingga kita punya animasi kurang lebih seperti ini. Saya akan klik luar biar ilusinya lebih terlihat ya. Saya akan play seperti ini. Twin effect. Berikutnya untuk cropping yang kedua, saya akan coba bikin saya akan coba import file baru. Di sini ada folder namanya Bushin dan di sini ada file namanya Mr. Bangun Butarau. Saya import dari nama filenya kita bisa tahu kalau dia seorang buta. Saya akan drag ke file ini. Drag ke icon sebelah kirinya 8 bpc. Cek dan saya mendapati sebuah file video seperti ini. Jadi ini ada perkenalkan Mas Bangun ini. Dia duduk sebelah kiri dari layar. Dia duduk di tengah layar bermain komputer dan kemudian dia berada di sebelah kanan melakukan kegiatan jutsu atau apa itu ya. Oke. Basically kita akan bikin Mas Bangun ini menjadi 3 orang. Jadi kita akan bikin businnya atau bayangannya. Caranya kita akan potong dulu berapa bagian Mas Bangun di posisi A, B, dan C seperti itu ya. Saya akan coba drag playhead saya sampai di posisi Mas Bangun berada duduk di posisi A seperti ini. Kemudian saya akan potong. Ini anggap aja detik 5 ya. Saya ketik di sini 500. Kemudian saya akan potong di sini. Saya gunakan Alt open bracket, Alt open bracket. Kemudian saya akan geser lagi di sebelah sini ketika Mas Bangun mulai pindah tempat. Jadi seperti ini ya. Nih dia mulai beranjak. Berarti detik 13 gitu aja. Biar pas. 1300. Enter. Nah untuk motongnya saya nggak akan pakai Alt karena ini akan butuh file lagi berikutnya ya. So saya akan gunakan edit split layer. So dia akan terpisah menjadi 2 layer seperti ini. Kemudian saya akan geser playheadnya ketika Mas Bangun sudah mulai duduk di posisi B. Seperti ini. Saya akan split layer lagi. Edit, split layer lagi. Shortcutnya Ctrl Shift D. Saya akan geser lagi sama Mas Bangun mulai pindah dari posisi B. Belah sini ya. Saya akan potong lagi. Edit, split layer. Dan saya geser playheadnya di mana Mas Bangun sudah berada di posisi C sebelah sini seperti ini. Saya akan edit split layer lagi dan terakhir saya akan potong di akhir ketika Mas Bangun sudah menyelesaikan jutsunya seperti ini. Edit split layer lagi. Berarti kan kita punya banyak potongan di sini. Nah yang kita pakai adalah posisi A, posisi B, dan di posisi C. Maka area-area atau mungkin potongan-potongan yang tidak perlu akan saya hapus. Potongan yang seperti ini di akhir saya akan del, potongan yang di sini saya akan del, dan potongan ketika Mas Bangun pindah di sini juga akan saya del. Masing-masing potongan ini akan saya bikin sejajar semuanya. So saya akan geser playheadnya ke detik 0 dulu, dan saya akan aktifkan layar terakhir. Saya akan tekan tombol
open bracket, so dia akan mepet sebelah sini. Kemudian yang kedua saya tekan open bracket juga. Kemudian file yang atas juga saya akan tekan open bracket juga. Selanjutnya saya akan samakan potongannya. Saya cukup dengan tombol shift-nya ditahan, drag, dan ketika dia udah sesuai dengan potongan yang ada, dia akan snap ya. Di sini juga shift-nya saya tahan, saya drag. Saya ulang lagi di sini juga. Oke. Berikutnya kalau sudah bagian belakang ini dari work area pojok ini, saya drag, tekan tombol shift juga sampai menyesuaikan area di belakang dari layer ini. Kemudian kalau sudah, saya klik kanan di work areanya, tepat di work areanya, saya trim com work area. So kita mendapati filenya komposisinya sudah rata ya. Nah berikutnya saya akan coba crop Mas Bangun yang sebelah kanan sini. Saya akan potong sehingga posisi layar di bawahnya akan kelihatan. Saya akan potong Mas Bangun ini. Cara motongnya adalah saya gunakan maskingnya, pen toolnya. Kemudian tampilannya saya coba bikin lebih kecil, mungkin saya bikin sekitar 50%. Kemudian saya akan potong seperti ini. Perhatikan ketika potongan sudah selesai, Mas Bangun yang berada di posisi kedua itu kelihatan. Basically kalau saya ini nonaktifkan, kita hanya motong ini. Karena pengambilan gambar ini posisinya sama, kamera yang tidak bergerak, maka kita bisa melihat Mas Bangun yang berada di bawahnya. Kemudian untuk yang layer 2, saya juga akan melakukan pemotongan seperti ini. Oke. Dan saya akan aktifkan yang bawah. Perhatikan sekarang Mas Bangun tiga-tiganya udah kelihatan dalam satu layar ya. Nah, kunci ilusi dari permainnya adalah yang pertama, kameranya tidak boleh gerak. Satu, terus yang kedua, usahakan Mas Bangun ini atau aktornya dia tidak boleh melakukan pergerakan yang mungkin areanya akan masuk ke area dari bagian yang lain. Karena kalau seperti itu Anda harus melakukan kegiatan lebih jauh agar ilusinya dapat terlihat. Saya akan coba play. Dan karena After Effects bermain dengan kekuatan RAM untuk previewnya, jadi nunggu waktu sebentar ya. Ini komputer saya RAM-nya sudah mulai ngos-ngosan, kelihatan di sini. Ya, ini kurang lebih hasilnya. Ada sedikit masalah di sebelah sini karena potongan Mas Bangun di sini kelihatan ya. So, saya akan perbaiki dengan cara saya akan buka maskingnya, saya akan taruh sebelah sini. Ya. Jika Anda mendapati potongan ini kelihatan banget tempat pemotongannya, kita bisa ngatur properti dari maskingnya. Di sebelah sini ada yang namanya feather. Feather ini akan perhalus di bagian potongan sebelah sini ataupun daerah yang dipotong sini, sehingga akan membuat potongannya mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Oke. Handheld effect. Untuk membuat mungkin lebih menjual sedikit efeknya, kita akan coba bikin kesannya kayak handheld ya. Saya akan blok semuanya Mas Bangun ini. Kemudian saya akan group atau saya akan kelompokkan menjadi sebuah komposisi baru. Caranya saya klik kanan dan saya pilih yang namanya pre-compose. Di sini akan muncul precom 1. Saya akan gunakan move all attribute-nya, saya tekan OK. Dan dia akan menjadi sebuah file yang ada di sini. Kemudian dari file ini saya akan coba bermain yang namanya anchor point. Saya akan pencet huruf A, ini adalah anchor point-nya. Dan untuk membuat pergerakannya, tentu saja kita akan buat animasinya, cuman animasinya terlalu manual. Saya akan mencoba membuat sebuah efek dari feature yang ada di sini namanya wiggler. Saya akan masuk window. Dan di sini ada yang namanya wiggler. Dia akan muncul di sebelah kanan sini. Wigglernya nanti akan membuat animasi otomatis dari 2 buah keyframe ya. Dia akan membuat pergerakan random gitu. Nah caranya dari anchor point ini saya akan bikin saya playheadnya taruh 0. Saya akan membuat sebuah keyframe. Dan akan saya taruh di belakang juga frame terakhir. Saya juga akan membuat keyframe baru. Cuman kalau saya klik sini keyframe-nya akan hilang ya. Maka saya akan ngeklik keyframe sebelah sini, add remove keyframe yang sama. Kemudian kalau sudah 2 keyframe ini saya seleksi, saya klik dan sini saya klik. Kemudian kalau sudah, di sini ada frekuensi berapa banyak getaran yang dilakukan per detiknya sama tingkat tarik menarik antar gerakan tersebut. Saya gunakan mungkin frekuensinya adalah 10
dalam 1 detik, dan daya tarik menariknya cuma 1 aja dulu. Settingan yang lain saya biarkan standar, saya tekan apply. Secara otomatis maka Wiggler akan membuat keyframe baru di antara 2 keyframe tadi. Dan hasilnya kurang lebih dia akan terlihat wiggling atau sedikit bergetar ya. Nah, di sini. Ya. Jika Anda merasa ini kurang, Anda bisa tambah frekuensinya atau magnetitnya lebih banyak lagi. Kemudian selain anchor point, saya akan juga membuat di bagian rotation. Sama seperti tadi, saya akan bikin 2 buah keyframe. 1, saya geser playhead ke detik terakhir dan saya bikin lagi. 2 keyframe tersebut saya seleksi. Dan saya akan lakukan untuk frekuensinya saya bikin 1 saja. Kemudian magnitude-nya saya bikin 1 juga. Saya apply. Dan ini hasilnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Nah, Anda mungkin mendapati ada area-area hitam di sini karena ukuran dari gambar ini karena udah pas dengan projectnya ya. Maka ketika dia berputar, dia akan mengalami sedikit ini. Kita bisa atasi ini dengan memperbesar ukurannya ya. So, saya akan masuk scale. Dan di sini angkanya saya bikin sekitar 110 aja. Saya tekan OK. Agak ngezoom sedikit, saya tampilkan secara fit saja. Dan inilah hasilnya. Well, ini sedikit basic untuk penggunaan masking untuk cropping ya. Banyak banget Anda bisa manfaatkan keperluan seperti ini. Kita ketemu lagi nanti di tutorial yang lain. Thank you for watching and see ya.